Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Derawan. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Cokro Aminoto Palopo. Izinkan saya untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman mengenai materi yang akan saya bahas pada siang hari ini. Adapun materinya mengenai geologi umum. Poin pertama di sini adalah definisi geologi. Yang kedua, tenaga geologi. Dan yang ketiga, hasil bentuk alam yang diakibatkan oleh tenaga geologi itu sendiri. Yang pertama di sini adalah definisi geologi bumi. Adalah ilmu yang mempelajari dimulai dari komposisi, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukannya. Selanjutnya, geologi itu dibagi menjadi dua macam, yaitu geologi fisik dan juga geologi dinamis. Yang pertama, geologi fisik adalah ilmu yang mengkhususkan di dalam meneliti atau mempelajari mengenai berbagai sifat fisik dari suatu planet, khususnya bumi. Yang kedua, geologi dinamis adalah ilmu geologi yang mempelajari dan juga membahas tentang sifat-sifat dinamika yang ada di bumi. Di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman contoh bentuk gambar dari geologi fisik dan juga geologi dinamis. Selanjutnya, kita masuk ke materi kedua, yaitu mengenai tenaga geologi. Yang akan saya bahas di sini adalah pengertiannya, jenisnya, dan juga dampak yang diakibatkan. Pertama, mengenai pengertian dari tenaga geologi. Tenaga geologi adalah tenaga yang mempengaruhi bentuk muka bumi, tenaga yang berasal dari dalam maupun dari luar bumi itu sendiri. Adapun pembagiannya akan saya jelaskan kembali. Di sini yang pertama adalah tenaga endogen atau yang berasal dari dalam bumi. Tenaga ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tektonisme, adalah tenaga yang berasal dari tekanan yang ada di dalam bumi. Akibatnya adanya panas bumi, suhu panas yang terdapat di dalam inti bumi. Dan yang kedua, vulkanisme adalah semua gejala alam yang terjadi akibat adanya gerakan magma yang terdapat di dalam perut bumi. Dan yang ketiga, yaitu sisme, adalah gelombang yang terjadi akibat adanya proses patahan, lipatan, letusan gunung api, atau gerakan magma di dalam bumi. Di sini saya akan perlihatkan kepada teman-teman mengenai contoh dari yang diakibatkan oleh tenaga endogen itu tadi. Untuk tenaga vulkanisme, di sini kita bisa lihat yang terjadi pada bumi, yaitu ada kawah, kaldera, dan juga bentuk-bentuk pegunungan itu sendiri. Selanjutnya, ini adalah contoh yang diakibatkan oleh tenaga tektonisme, yaitu tenaga lipatan. Saya rasa teman-teman bisa melihatnya sendiri. Untuk selanjutnya, yaitu contoh yang diakibatkan oleh tenaga seisme, ataukah tenaga yang terjadi dari dalam bumi yang mengakibatkan patahan di permukaan bumi. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai tenaga geologi eksogen atau tenaga yang berasal dari luar bumi yang bersifat merusak. Adapun tenaga ini dibagi menjadi tiga, yaitu pertama adalah pelapukan. Pelapukan adalah proses hancurnya batuan dari ukuran besar ke ukuran yang kecil, bahkan menjadi halus. Untuk kedua adalah erosi. Erosi merupakan proses pelepasan massa batuan secara alami dari suatu tempat ke tempat yang lain karena pengaruh tenaga alam. Yang ketiga yaitu sedimentasi, proses mengendapnya suatu material dari batuan yang ikut terlarutkan oleh air, angin, ataupun klester. Nah, di sini saya akan perlihatkan kepada teman-teman contoh dari bentuk bumi yang diakibatkan oleh tenaga pelapukan.
dimulai dari dinding pada tebing. Dan yang kedua di sini ada pelapukan kimiawi yang terjadi di langit-langit goa. Selanjutnya ini adalah contoh dari tenaga eksogen, baik yang diakibatkan oleh air maupun juga oleh angin. Selanjutnya, bentuk muka bumi yang diakibatkan oleh tenaga eksogen sedimentasi. Di sini teman-teman bisa melihatnya. Bahkan ada miniatur ataukah bentuk gambar 3 dimensi untuk lebih memperjelas kembali. Adapun dampak yang diakibatkan oleh tenaga geologi, untuk dampak positifnya itu sendiri, magma yang keluar yang memiliki kandungan mineral dapat ditambang. Abu vulkanik akibat letusan gunung berapi dapat menyuburkan tanah. Material dari gunung berapi yang berupa batuan dapat ditambang dan dijadikan sebagai bahan bangunan. Adapun dampak negatifnya yaitu dapat merusak pemukiman penduduk dan juga bisa menyebabkan penyakit pernapasan dan bahkan mengganggu penglihatan. Selanjutnya, mengenai hasil bentuk lahan yang diakibatkan oleh tenaga geologi itu sendiri. Di sini terbagi menjadi dua. Adapun yang terbagi dua di sini untuk pertama yaitu prosesnya merupakan bentuk lahan dalam waktu yang relatif pendek akibat adanya gaya eksogen serta waktu perkembangannya relatif pendek. Dan yang kedua yaitu lingkungan atau environment. Di sini terjadi karena adanya kontak dengan lingkungan, misalnya tanah, air permukaan serta vegetasi termasuk kontak dengan manusia akan mempengaruhi bentuk lahan maupun proses-proses yang terjadi. Adapun jika kita membahas bentuk lahan berdasarkan genesisnya, di sini ada 10. Yang pertama yaitu bentuk lahan asal struktural. Yang kedua, bentuk lahan asal vulkanik. Ketiga, bentuk lahan asal fluvial. Selanjutnya bentuk lahan asal marine, bentuk lahan asal glasial, bentuk lahan asal aeolin. Lanjut, bentuk lahan asal solusional ataupun pelarutan. Kemudian bentuk lahan asal organik. Dan yang terakhir sini ada bentuk lahan asal antropogenetik. Adapun untuk lebih memperjelas bentuk lahan, di sini saya akan menampilkan berbagai gambar untuk kita ketahui bersama. Entahkah itu akibat erosi, pelapukan, ataupun tenaga dari dalam dan bahkan tenaga dari luar bumi itu sendiri. Saya kira itu tadi presentasi materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Adapun sedikit catatan kepada teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa dan perlu kita menjadikan prinsip bagi diri kita masing-masing, cintai alam sebagaimana Anda mencintai diri Anda sendiri. Sekian dan terima kasih.